Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvina Malieti, NPM 1215520140 tugas interaksi manusia dan komputer. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika. Dan ini pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sistem komputer secara umum. Jadi sistem komputer adalah kesatuan dari komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola data menjadi informasi. Sistem ini bekerja dengan alur. Alurnya input ke proses, proses ke output, output ke pengguna. Komponen utama yaitu ada hardware, bagian fisik yaitu CPU, monitor, keyboard. Yang kemudian ada software, program yaitu Windows, Microsoft Word. Yang kemudian ada brainware atau pengguna. Cara kerjanya itu pengguna memasukkan data atau input, data diproses oleh CPU, hasil ditampilkan melalui output, data bisa disimpan di storage. Contohnya saat membuat tugas, mengetik atau input diproses oleh komputer, ditampilkan di layar simpan sebagai file. Dan yang kedua yaitu peralatan masuk dan input. Jadi perangkat input berfungsi untuk mengirimkan data atau instruksi ke komputer agar dapat diproses. Jenis input di sini ada manual yaitu keyboard dan mouse, otomatis yaitu scanner barcode reader, yang kemudian ada sensor yaitu mikrofon dan kamera. Cara kerja data dari pengguna diubah menjadi sinyal digital atau biner yang dipakai komputer. Dan yang ketiga yaitu peralatan dan penempatan posisi dan petunjuk. Jadi perangkat ini digunakan untuk mengontrol posisi kursor dan memilih objek pada layar. Fungsinya yaitu navigasi, seleksi, interaksi dengan GUI atau Graphical User Interface. Cara kerjanya yaitu gerakan perangkat diterjemahkan menjadi koordinat di layar. Contohnya, mouse digerakkan ke kanan, kursor bergerak ke kanan, klik icon atau membuka aplikasi. Dan yang keempat, peralatan output. Jadi perangkat output ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Jenis output di sini ada visual, yaitu monitor dan proyektor. Yang kemudian ada audio, yaitu speaker dan headset. Yang kemudian ada hard copy, yaitu printer. Cara kerjanya, data digital diubah menjadi bentuk yang bisa dilihat, didengar, atau dicetak. Contohnya video tampilan di layar, musik keluar dari speaker. Dan yang kelima, yaitu pencetakan. Jadi pencetakan adalah proses khusus dari output yang menghasilkan bentuk fisik atau hard copy. Jadi di sini ada jenis printer yaitu inkjet atau tinta cair, laser, serbuk toner, dot matrix, pita jarang digunakan. Fungsinya yaitu dokumentasi arsip fisik, bukti resmi. Contohnya print laporan kuliah dan cetak foto. Dan yang keenam ada memori. Jadi memori ini adalah tempat penyimpanan data sementara saat komputer bekerja. Jadi di sini ada jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, sifatnya sementara. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, sifatnya permanen, menyimpan sistem dasar. Cara kerjanya, data yang sedang diproses disimpan di RAM agar akses lebih cepat. Contohnya, membuka banyak aplikasi, RAM bekerja lebih keras. Dan yang ketujuh, format penyimpanan data. Jadi format penyimpanan data adalah struktur atau tipe file yang menentukan bagaimana data disimpan dan dibaca. Fungsinya yaitu menentukan aplikasi pembuka, menjaga kompatibilitas, mengatur kualitas dan ukuran file. Contohnya format dokumen, gambar, video, audio. Cara kerjanya, setiap format memiliki struktur encoding berbeda.
Dan yang kedelapan ada kecepatan prosesor. Jadi prosesor atau CPU adalah pusat pengolahan data dalam komputer, di mana fungsinya yaitu menjalankan instruksi, mengolah data, mengontrol sistem. Faktor kecepatan di sini ada clock speed, jumlah core, arsitektur prosesor. Cara kerjanya yaitu CPU membaca instruksi kemudian diproses dan menghasilkan hasil output. Contohnya prosesor cepat, buka aplikasi cepat, sedangkan prosesor lambat, sering lag. Dan ini referensi yang saya pakai untuk mengerjakan tugas saya.